Saya mau tanya perspektif yang ketiga. Jadi gini Mbak Rono, tadi kan ini disebut Mbah bukan profesor. Itu berarti ada, tadi pertama kan Tuhan, alam kita, manusia. Kemudian akal budi dan hati nurani atau perasaan atau rasa kalau bahasa Jawa ya. Kemudian ada satu lagi. Kalau disebut Mbah itu berarti kan bukan terusnya penjajahan Belanda. Itu terusnya kebudayaan Jawa. Siap. Gitu ya. Nah sekarang yang Mbah Rono pakai itu sebenarnya adalah kebijaksanaan modern yang dari Renaissance, dari Perancis dan dari Eropa, ataukah lebih banyak atau seimbang dengan kearifan-kearifan yang sifatnya dari masa silam kita sendiri sebagai bangsa? Sebetulnya saya Mbah itu sebetulnya saya diberi oleh almarhumah, beri nama ini oleh almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, karena waktu nangani gelut itu mbahnya di sana banyak sekali, yang aku mbah itu di sana banyak sekali. Akhirnya ya sudah saya panggil Mbah Rono saja. Akhirnya sampai gitu sekarang ya. begitu di Merapi Pak Beda SBY lagi, panggil ya. saya di depan media itu Mbah Rono. Akhirnya semua panggil Mbah Rono. Tapi suatu kehormatan bagi saya karena sebagai peseledi siapapun beliau saya hormati dan saya bangga menggunakan nama itu. Jadi begini Chan, saya itu melihat yang saya amati, yang saya geluti sebagai profesi saya, sebagai katakanlah yang belajar ilmu kebumian termasuk gunung api, itu tetap saya menggunakan kaidah-kaidah ilmu dan teknologi. Tetapi ilmu dan teknologi tadi saya katakan menjadi tidak ada artinya apa-apa kalau tidak diberi roh Hati nurani. hati nurani itu sendiri. Ya kan? Ilmu dan teknologi kan cuma tambah kurang kali bagi, hanya ada di sana. Yang masyarakat belum tentu akan bisa menerima itu. Yang sulit menjadi sulit itu akan menjadi mudah cara memberikannya. Tetapi yang sulit menjadi mudah itu sulit. Jadi kalau saya mau menyampaikan kaidah sains dan teknologi kepada Dansar Pak Broto Seno, saya kemas dulu dengan hati nurani. Dan Broto, mohon maaf nih beberapa hari lagi akan ada keanehan di Merapi. Tapi mohon maaf, jangan gegeran ini cuman untuk sampean dan para krunya. Orang lain nggak usah tahu. Itu kan bungkusan saya secara sosio, bukan hanya teknologi saja. Kalau saya kepengen menjadi yang wah, saya konferensi pers. Itu adalah kebijaksanaan beliau sebagai manusia, kan gitu kan. Enggak, Bukan tidak. keangkuhan beliau sebagai sarjana yang berpengetahuan kan gitu kan. Apakah gini loh Mas, yang saya tidak tahu itu Mbah Rono begini. Apakah ketika Mbah Rono punya ilham atau firasat atau feeling bahwa besok akan terjadi ini, itu Mbah Rono itu berasal dari pertimbangan teknologi atau memang pure dari hati nurani? Feeling saya tidak bisa, jujur Zanu, saya tidak punya feeling. Tapi kok bener? intuisi saya bisa. Dari mana itu? Itu Mbak? lahir dari data-data yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang saya cerna, samalah dokter, semua dokter sama, sekolahnya mungkin sama-sama di Universitas Gadjah Mada, stetoskopnya sama, alat suntik mereknya sama. Kok Deteksinya beda. Dan Broto Seno, aku seneng karo dokter kuwi. Iya kan? Sekarang banyak orang bikin YouTube kan? Berarti ada fakta. Kenapa saya nonton Cak Nun? Iya. Kan ada sesuatu yang bisa saya ambil dari Cak Nun itu, yang menguntungkan saya. Sampai ke dokter yang stetoskopnya sama, kok nggak ke situ aja? Kok milih yang itu? Karena waktu memberikan, saya yakin Cak Nun juga dengan seluruh yang ada di sini dan seluruh yang ada di sini. Saya pun kalau misalnya hanya ini saja yang saya berikan kepada Dan Broto Seno, mungkin hanya kesombongan saja yang saya akan bilang. Kalau enggak begini sampai begitu. Kalau hanya di sini saja, saya akan gelap. Ya. Harus apa ini Dan Broto Seno? Kalau saya memberikan ini, kan saya harus mengatakan ke Dan Broto Seno, Anda sampai aku kudu ini. Waktu beliau mengatakan, oke, belum apa-apa, level 2 yo siaga. Tak bilang di salah satu TV swasta karena itu suatu yang lebih baik
semuanya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Daripada tidak apa-apa terjadi sesuatu. Jangan sampai dayoe teko, cuman digelarkan kelasa, tikernya pun berlubang, ditembel pun dengan jadah yang sudah salah. Jadi beliau itu sudah menyiapkan yang akan terjadi, juga beliau udah siap, tidak terjadi juga nggak apa-apa. Jadi levelnya sudah saya naikkan sendiri, Mas. Itu sudah saya puji gitu loh. Ya karena dan Seno kan juga menggunakan mirip-mirip seperti yang jadi ada satu mekanisme di dalam dirinya Mbah Rono. Ya. Itu antara sini dengan sini itu kerjasama terus kira-kira gitu. Ya begitulah. Jadi prinsip mitigasi SAR DIY itu harus menempatkan kesiapsiagaan itu levelnya di atas yang diserukan atau diumumkan oleh BPTKG. Termasuk waktu beliau menarik seluruh pasukan sudah benar karena ini tidak terjadi apa-apa. Kalau sampai seliuran ke sana kemari malah bikin panik masyarakat, bikin bingung ya. Sekarang tenangkan semuanya, anggota sampai tenang, masyarakat juga sudah tenang lah gitu kan. Sebetulnya ilmu pengetahuan kan di situ, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu ketenangan, kepastian. Jadi pengetahuan diekspresikan dengan kebijaksanaan kira-kira gitu kan. Nah, iya. Karena saya melebarkan sedikit Mbak Rono ya. Nanti saya mau minta contoh dari dia juga. Jadi dalam bahasa Indonesia yang namanya ini kan akal, Pak. Nah, akal itu kata kerja kan mengakali. Jadi itu adalah potret dari kegagalan sejarah budaya kita di mana kata akal tidak produktif, malah kontraproduktif ya. Seharusnya akal itu membantu manusia menenangkan, memproporsikan, menyelamatkan dan seterusnya. Tapi akal ini dipakai justru untuk mencurangi orang, mengakali orang dan seterusnya. Itu kan salah satu contoh kegagalan kita. Nah, kalau kita kembali ke kitab suci Mbak Rono, sudah pasti akal itu penting. Betul. Tapi saya menemukan di kitab suci bahwa berpikir itu nomor satu tidak dengan akal tapi dengan hati. Menurut Tuhan mengatakan, apakah kamu tidak menggunakan hatimu, tidak mengaktifasi hatimu, sehingga kamu tidak mengerti semua itu dan tertutup hatimu. Jadi itu ada ayatnya gitu Pak ya. Jadi saya sedang mencita-citakan satu masa depan di mana ada sarjana kita meneliti sebenarnya mekanisme berpikir itu hanya di sini ataukah di sini. Jadi mungkin ini mungkin sangat penting, tapi ini alatnya Pak. Tapi pusat kehendaknya di sini. Jadi ketika Mbah Rono mengambil keputusan, kecenderungannya kayaknya. Ya, itu kan keputusannya dari sini, tidak dari sini. Meskipun ini ikut bekerja untuk memitigasi keadaan itu ya, ini ya. Tapi nomor satu dari sini. Makanya kemudian sekarang mungkin kita sekarang bisa belajar kepada beliau. Karena semua idiom-idiom yang menyangkut Merapi selama ini kan sebenarnya kan bersifat ini Pak ya. Artinya katakanlah kita membedakan kalau modernitas itu adalah supremasi akal pikiran sampai ke teknologi dan seterusnya. Kemudian kalau tradisi kita, mbah-mbah kita seterusnya adalah yang selalu melihat kehidupan, memahaminya bahkan dengan hatinya gitu ya. Nah, sekarang misalnya gini, juru kunci Merapi, dulu Mbah Marijan sekarang Asih ya, itu Mbah Rono memahaminya gimana? Itu terminologi atau ide modern apa tradisional juru kunci itu? Saya melihat begini, bahwa juru kunci itu menjadi panutan masyarakat di sekelilingnya. Maka membuat gerak saya yang sekarang ini, ya kan, Mas Asih itu, saya harus mendekati beliau. Dan saya minta kepada beliau, gunakanlah ini dan itu yang seimbang. Kenapa saya mendekati beliau? Bukan supaya saya top, supaya kalau beliau menyampaikan sesuatu itu yang benar. Bahkan jujur saja, kadang-kadang saya mendapat WhatsApp dari istrinya, Mbah, ini kan orang sudah nggak pasaran,
ini nggak bisa pasar, yang jualan nggak bisa jualan. Ekonomi. Ya. Wis toh, pasar. Tapi jangan bilang itu kata saya. Dan Nggak saya apa-apa. lanjutkan itu. Nggak apa-apa.